Halo, kali ini kami dengan anggota kelompok saya, Adinata, Gracia Angelica, Thea Gilda, Monica Susanto, Yota Rias Karamigi, Vincent Andrea, dan Saskia Monalisa akan mempresentasikan tentang karbohidrat pada mata kuliah Praktikum Biokimia Farmasi. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Karbohidrat merupakan senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat dalam alam. Banyak karbohidrat mempunyai rumus empiris CH2O. Karbohidrat sebenarnya adalah polisakarida aldehid dan keton atau turunannya. Nama karbohidrat berasal dari kenyataan bahwa kebanyakan senyawa dari golongan ini mempunyai rumus empiris yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut adalah karbon, hidrat, dan memiliki perbandingan 1:2:1 untuk C, H, dan O. Klasifikasi karbohidrat terdiri dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang sederhana. Dalam arti molekulnya hanya terdiri atas beberapa atom karbon dan tidak diuraikan dengan cara hidrolisis dalam kondisi lunak menjadi karbon lain. Monosakarida digolongkan berjumlah karbon yang ada dan gugus fungsi karbonilnya, yaitu seperti aldehid atau aldosa dan keton atau ketosa. Glukosa, galaktosa, dan deoksiribosa semuanya adalah aldosa. Monosakarida seperti fruktosa adalah ketosa. Disakarida adalah suatu karbohidrat yang tersusun dari dua satuan monosakarida yang dipersatukan oleh suatu hubungan glikosida dari karbon satu dari satu satuan ke suatu OH satuan lain. Contoh dari disakarida adalah maltosa, sukrosa, dan laktosa. Pada umumnya, polisakarida mempunyai molekul besar dan lebih kompleks daripada mono dan oligosakarida. Polisakarida yang terdiri dari satu macam monosakarida disebut homopopolisakarida, sedangkan yang mengandung senyawa lain disebut heteropolisakarida. Beberapa polisakarida yang penting diantaranya adalah amilum, glikogen, dextrin, dan selulosa. Sebagian besar karbohidrat, terutama golongan monosakarida dan disakarida, seperti glukosa, fruktosa, galaktosa, dan laktosa, mempunyai sifat mereduksi. Sifat mereduksi dari karbohidrat disebabkan oleh adanya gugus aldehida atau gugus keton bebas dan gugus OH bebas. Karbohidrat mempunyai peran penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Dalam tubuh, karbohidrat berguna untuk mencegah timbulnya ketosis, memecahkan protein tubuh yang berlebihan, kehilangan mineral, dan membantu metabolisme lemak dan protein, serta dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak. Karbohidrat dapat diuji menggunakan beberapa jenis uji. Beberapa di antaranya adalah uji Molis, uji Benedict, uji Seliwanov, uji iodin, dan uji Fehling. Uji tersebut dapat dilakukan untuk menentukan ada tidaknya kandungan karbohidrat pada makanan, sehingga diketahui ada tidaknya kandungan karbohidrat. Yang kedua ada tinjauan pustaka dari kelompok kami. Pertama ada karbohidrat. Karbohidrat sebagai salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Karbohidrat sebagai zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur molekul yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan kesamaan fungsi. Karbohidrat sebenarnya adalah polisakarida aldehid dan keton atau derivatnya. Golongan ini mempunyai rumus empiris yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut adalah karbonhidrat dan memiliki nisbah 1:2:1 untuk C, H, dan O, sehingga disebut karbohidrat. Perbandingan jumlah atom H dan O adalah 2:1, seperti pada molekul air. Nah, yang kedua ada klasifikasi karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida hanya terdiri atas beberapa atom karbon dan tidak dapat diuraikan oleh hidrolisis dalam kondisi lunak menjadi karbo lain. Monosakarida tidak berwarna, bentuk kristalnya larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar. Monosakarida digolongkan menurut jumlah karbon yang ada dan gugus fungsi karbonilnya, yaitu aldehid atau aldosa dan keton atau ketosa. Glukosa, galaktosa, dan deoksiribosa semuanya adalah aldosa. Monosakarida seperti fruktosa adalah ketosa. Yang kedua ada disakarida. Sukrosa dinamakan juga gula tebu atau gula bit. Gula pasir terdiri atas 99% sukrosa. Dibuat dari kedua macam bahan makanan tersebut melalui proses penyulingan dan kristalisasi. Bila dihidrolisis menjadi satu unit glukosa dan fruktosa, maltosa terbentuk pada setiap pemecahan pati. Bila dicerna atau dihidrolisis, maltosa akan pecah menjadi 2 unit glukosa. Sedangkan laktosa atau gula susu hanya terdapat dalam susu dan terdiri atas 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa.
Yang ketiga ada polisakarida. Polisakarida mempunyai molekul besar dan lebih kompleks daripada mono dan oligosakarida. Molekul monosakarida terdiri atas banyak molekul monosakarida. Polisakarida yang terdiri dari satu macam monosakarida disebut homoolisakarida. Sedangkan yang mengandung senyawa lain disebut heteropolisakarida. Polisakarida tersusun dari banyak unit monosakarida yang saling berhubungan melalui ikatan glikosida. Jenis polisakarida yang penting dalam ilmu gizi adalah pati, dekstrin, glikogen, dan polisakarida non-pati. Pati merupakan karbohidrat utama yang dimakan manusia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Pati terutama terdapat dalam padi-padian, biji-bijian, dan umbi-umbian. Dekstrin merupakan produk antara pencernaan pati atau dibentuk melalui hidrolisis parsial pati. Glikogen dinamakan juga pati hewan karena merupakan bentuk simpanan karbohidrat di dalam tubuh manusia dan hewan, yang terutama terdapat di dalam hati dan otot. Nah, baik, bagian tinjauan pustaka kami yang ketiga adalah fungsi karbohidrat. Yang pertama, sebagai sumber energi. Glukosa digunakan sebagai sumber energi dalam darah. Energi banyak digunakan oleh sistem saraf pusat dan otak. Karbohidrat yang berlebih dapat disimpan tubuh sebagai glikogen pada hati dan otot. Yang kedua, pemberi rasa manis pada makanan. Karbohidrat memberi rasa manis pada makanan, khususnya monosakarida dan disakarida. Gula tidak mempunyai rasa manis yang sama. Fruktosa adalah gula yang paling manis. Yang ketiga, sebagai penghemat protein. Protein sebagai cadangan energi tidak akan terpakai jika tubuh menggunakan karbohidrat terlebih dahulu. Yang keempat, sebagai pengatur metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna. Baik, yang kelima yaitu mengatur pengeluaran feses. Karbohidrat membantu pengeluaran feses dengan cara mengatur peristaltik usus dan memberi bentuk pada feses. Selulosa dan serat makanan mengatur peristaltik usus, sedangkan hemiselulosa dan pektin mampu menyerap banyak air dalam usus besar sehingga memberi bentuk pada sisa makanan yang akan dikeluarkan. Serat makanan mencegah kegemukan, konstipasi, hemoroid, dan penyakit-penyakit divertikulosis, kanker usus besar, penyakit diabetes mellitus berbagai tipe, dan jantung koroner yang berkaitan dengan kadar kolesterol. Nah, baik, bagian tinjauan pustaka kami yang keempat yaitu uji karbohidrat. Yang pertama ada uji iodin. Uji ini berguna untuk menentukan adanya gugus polisakarida yang mana jika suatu senyawa memiliki polisakarida dan ditambah iodium, maka akan membentuk kompleks absorpsi warna yang spesifik. Amilum pati menghasilkan warna biru, dekstrin menghasilkan warna merah anggur, dan glikogen dan sebagian pati berwarna merah. Yang kedua ada uji Benedict. Nah, uji ini akan menghasilkan nilai positif mengandung gula pereduksi atau gula inversi seperti pada glukosa dan fruktosa. Perubahan yang terjadi jika positif ialah jika saat suatu sampel dipanaskan dengan pereaksi, maka akan terbentuk endapan yang berwarna merah coklat. Yang ketiga, uji Moulis. Uji ini ditujukan untuk melihat ada atau tidaknya gugus aldosa maupun ketosa pada suatu senyawa. Caranya ialah dengan menambahkan asam sulfat pekat ke dinding-dinding tabung. Reaksi yang terjadi ialah jika terdeteksi senyawa pentosa, maka akan terbentuk suatu furfural, sedangkan jika yang dideteksi adalah senyawa aldosa, maka akan terbentuk hidroksimetilfurfural. Baik, yang keempat ada uji Barford. Uji ini dilakukan untuk membedakan mana monosakarida dan mana disakarida. Monosakarida akan teroksidasi oleh ion Cu2+, membentuk gugus karboksilat dan endapan tembaga oksida yang berwarna merah bata, serta mengendap. Reaksi positif akan ditunjukkan dengan munculnya endapan berwarna merah. Yang kelima, ada uji Seliwanov. Uji ini akan bernilai positif pada monosakarida yang memiliki gugus ketosa, misalnya fruktosa. Akan tetapi, uji ini menghasilkan nilai negatif terhadap aldosa. Reaksinya dapat dibuat dengan mencampurkan resorinol dengan HCl pekat, kemudian diencerkan dengan aqueous. Adanya warna merah menunjukkan bahan makanan mengandung gugus ketosa. Nah, yang keenam ada uji Fehling. Uji dilakukan dengan meneteskan sampel Fehling A dan Fehling B masing-masing 2 ml ke dalam tabung reaksi sampel. Setelah itu, larutan NaOH 10% sebanyak 4 tetes ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksi tersebut dijepit dengan penjepit tabung reaksi lalu dipanaskan di atas bunsen yang menyala hingga mendidih.
perubahan warna yang terjadi pada larutan yang diamati. Reaksi positif pada failing test adalah adanya endapan warna merah bata. Berikut metodologi yang akan disampaikan melalui video praktikum. 우리의 밤은 질 수 없는 별들과 모래알 그 사이 북쪽을 서는 탕탕 소리에 우리의 웃음꽃 피우고 저 멀리 달빛 우리의 조명이 되고 스치는 바람 내게서 내게로 번져서 갈 때 눈물은 다 사라져가네 사라져가네 우리 뒷모습이 두 손을 꽉 쥐친 노을이진 깜깜한 하늘 별들만 가득 채워진 채 우리 비춰주길 해가 떠오를 때까지 우린 계속 타오르지 미소를 머금고 이 순간의 설렘을 너에게 바톤 터치 우리의 새벽은 나보다 뜨거워 아침이 올 때까지 어서머 여름밤에 우리를 새기고 어서머 다시 찾아올 그때 너 그때 어떨까 그때 너 떨까 모두 잠든 밤 이리 아름다운가 달빛에 담아낸 너의 미소가 어두운 밤을 빛내 파도 같은 웃음소리 귀를 간지럽혀 전부 벗어나 into the wild 그들 기준 부파푸지 막 이 시간을 우리 새벽은 더 뜨겁고 날이 밝으면 the world is ours 저 멀리 불빛 우리의 추억이 되고 넘치는 파도 그 안에 남겨둔 우리 글씨에 서로의 이름을 새기며 우리의 새벽은 나보다 뜨거워 아침이 올 때까지 어서머 여름밤에 우리를 새기고 어서머 다시 찾아올 그때 너 그때 어떨까 그땐 그때 널 곁에 두고 아껴주고 사랑하고 매일 웃어주고 지금처럼 아름답길 우리의 새벽은 나보다 뜨거워 아침이 올 때까지 나의 마음은 나보다 뜨거워 지금처럼 너에게 우리의 밤은 질 수 없는 별들과 모래알 그 사이 북쪽을 서는 탕탕 소리에 우리의 웃음꽃 피우고 저 멀리 달빛 우리의 조명이 되고 스치는 바람 내게서 내게로 번져서 갈 때 눈물은 다 사라져가네 사라져가네 우리 뒷모습이 두 손을 꽉 쥐친 노을이진 깜깜한 하늘 별들만 가득 채워진 채 우리 비춰주길 해가 떠오를 때까지 우린 계속 타오르지 미소를 머금고 이 순간의 설렘을 너에게 바톤 터치 우리의 새벽은 나보다 뜨거워 아침이 올 때까지 어서머 여름밤에 우리를 새기고 어서머 다시 찾아올 그때 너
hasil dan pembahasan pada 5 uji karbohidrat yang telah dilakukan pada praktikum. Berikut data hasil dari praktikum yang telah dilakukan. Pertama dari uji Benedict, kemudian uji Fehling, kemudian yang ketiga uji iodium, dan yang keempat uji Molish. Terakhir yang kelima adalah uji Seliwanov sebagai berikut. Pembahasan dimulai dari uji pertama, yaitu uji Benedict. Pada uji Benedict, hasil positif ditunjukkan adanya perubahan warna, yaitu warna merah bata pada dextrosa, laktosa, dan glukosa setelah dilakukan pemanasan. Perubahan ini menunjukkan bahwa dextrosa, laktosa, dan glukosa adalah gula prereduksi dan juga mengandung ikatan gugus keton dan aldehid bebas. Endapan yang terbentuk juga dapat berwarna hijau, kuning, atau merah bata. Hal ini bergantung pada konsentrasi gula prereduksinya. Semakin berwarna merah bata, maka gula reduksinya semakin banyak, yang mana pada sampel amilum dan sukrosa menunjukkan hasil negatif karena secara teori memang tidak mengandung ikatan gugus aldehid bebas dan keton. Yang kedua adalah uji Fehling. Fehling pereaksi A, CuSO4, dan Fehling B, campuran antara NaOH dan kalium natrium tartat, merupakan suatu oksidator lemah yang positif, yang mana saat bereaksi dengan aldehid atau gula prereduksi akan menghasilkan warna merah bata setelah dilakukan proses pemanasan. Endapan merah bata karena ini berasal dari Fehling yang memiliki Cu2 positif direduksi menjadi Cu positif, yang dalam suasana basah akan diendapkan berwarna merah bata sebagai Cu2 oksigen. Hasil menunjukkan bahwa dextrosa, laktosa, dan glukosa merupakan gula yang dapat mereduksi larutan Fehling dan sebagai karbohidrat pereduksi. Sedangkan pada sukrosa dan amilum menunjukkan hasil negatif karena amilum dan polisakarida, atau bisa juga disebut karbohidrat kompleks sebab polisakarida tidak memiliki gugus reduksi sehingga memberikan reaksi negatif pada uji Fehling, dan sukrosa tidak mengandung gugus aldehid dan keton bebas sehingga tidak dapat bereaksi dengan reaksi Fehling. Pada praktikum ini hasil uji sukrosa tidak sesuai dengan teori, yang mana sukrosa seharusnya menghasilkan endapan merah bata. Hal ini terjadi karena kurangnya konsentrasi dari reaksi Fehling yang ditambahkan pada sampel sehingga hasil reaksi tidak sesuai. Uji ketiga adalah uji iodium. Hasil positif ditunjukkan oleh sampel amilum dengan adanya perubahan warna sampel menjadi biru gelap. Perubahan warna terjadi karena pada amilum memiliki unit glukosa yang membentuk rantai helix karena adanya ikatan dengan konfigurasi pada tiap unit glukosanya. Terbentuknya warna biru dan warna merah anggur ini disebabkan oleh molekul amilosa dan amilopektin yang membentuk suatu molekul dengan molekul dari larutan iodium. Pada hasil praktikum amilum menunjukkan warna biru gelap sehingga hasil positif mengandung polisakarida. Sedangkan dextrosa, sukrosa, laktosa, dan glukosa menunjukkan warna kuning yang berarti negatif mengandung polisakarida. Karena hanya polisakarida yang bisa cepat bereaksi dengan iodium dengan memberikan perubahan warna yang kompleks. Pada praktikum ini, hasil uji dextrosa tidak sesuai dengan teori, yang mana dextrosa seharusnya menghasilkan warna merah anggur. Hal ini terjadi karena kurangnya konsentrasi dari iodium yang ditambahkan pada sampel dextrosa, sehingga hasil reaksi tidak sesuai. Pada percobaan keempat yaitu uji Molish. Pada percobaan ini terlihat dextrosa memiliki warna ungu yang pekat yang menandakan hasil positif. Sukrosa dan laktosa yang juga terbentuk warna ungu namun tidak sepekat pada dextrosa. Kompleks berwarna ungu yang terjadi ini disebabkan oleh pemberian asam sulfat pada larutan karbohidrat yang telah diberi alfa naftol melalui dinding gelas sehingga akan terbentuk 3 lapisan. Dengan lapisan bawah adalah asam, lapisan tengah adalah cincin ungu, dan lapisan atas adalah sampel yang mengandung karbohidrat. Sampel dengan golongan monosakarida akan bereaksi lebih cepat dan dibandingkan dengan disakarida maupun polisakarida, karena dalam bentuk sederhana seperti monosakarida akan lebih mudah mengalami dehidrasi oleh asam sulfat. Hal ini juga yang menyebabkan warna ungu pada dextrosa yang merupakan golongan monosakarida lebih pekat daripada disakarida seperti sukrosa dan laktosa. Pada sampel amilum, terlihat terbentuk lapisan pembatas namun secara samar sehingga warna ungu tidak terlihat terlalu jelas. Hal ini dikarenakan amilum adalah sampel polisakarida sehingga lebih sulit untuk mengalami dehidrasi oleh asam sulfat menjadi furfural dan membentuk kompleks berwarna ungu.
Nah, pada praktikum kali ini, hasil uji glukosa pada uji molis tidak sesuai dengan teori, yang mana glukosa merupakan golongan monosakarida dan seharusnya membentuk warna ungu yang lebih pekat seperti sampel dextrosa. Namun, yang terjadi sebaliknya, hanya terlihat batas samar seperti pada sampel amilum. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya konsentrasi dari sampel glukosa, sehingga hasil reaksi tidak sesuai dengan teori. Namun, dari semua sampel tetap terdeteksi adanya glukosa. Percobaan kelima yaitu uji Seliwanov. Uji Seliwanov digunakan untuk mengetahui adanya ketosa seperti fruktosa yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah. Pada percobaan ini, didapatkan bahwa sampel sukrosa merupakan sampel yang paling cepat bereaksi dengan menunjukkan perubahan warna menjadi merah ceri. Hal ini disebabkan sukrosa terdiri dari glukosa dan fruktosa, yang artinya mengandung gugus keton. Namun, pada sampel lainnya seperti laktosa, glukosa, dan dextrosa juga terlihat perubahan warna secara samar menjadi kemerah mudaan. Hal ini bukan disebabkan karena mereka memiliki gugus keton, namun karena proses pemanasan yang dapat memutus ikatan mereka, sehingga dapat terjadi perubahan warna pula. Namun, proses ini terjadi lebih lama dibanding dengan glukosa yang memiliki gugus keton, dan urutan sampel dengan golongan monosakarida akan bereaksi lebih cepat dibandingkan dengan disakarida maupun polisakarida. Bab terakhir yaitu bab kelima adalah kesimpulan. Uji kualitatif karbohidrat pada praktikum ini adalah melalui 5 uji. Uji Benedict, uji Fehling, uji iodium, uji Molish, dan uji Seliwanov. Masing-masing memiliki parameter tersendiri dalam ujinya, seperti uji Benedict dan Fehling yang untuk identifikasi gula produksi, uji iodium untuk polisakarida, uji Molish untuk karbohidrat, dan uji Seliwanov untuk ketosa. Hasil identifikasi menunjukkan kesesuaian teori dan praktik di mana teori terdapat berbagai parameter keberhasilan uji. Pada uji Benedict dan Fehling terjadi endapan merah pada gula produksi. Uji iodium terdapat endapan biru dan merah anggur pada polisakarida. Uji Molish terdapat cincin ungu pada semua sampel karbohidrat, dan uji Seliwanov terjadi warna merah pada gula ketosa. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.